5 alasan Muhammad itu nabi palsu. Kenapa? Kenyataan bertolak belakang dengan pengharapan. Malah Muhammad memperlihatkan dia bukan nabi. Yang pertama, Muhammad tidak tahu apakah dia akan pergi ke sorga setelah kematiannya. Kisah Kharijah bin Zaid bin Thabit Ummul A'la, seorang wanita Ansari yang memberikan janji setia kepada Muhammad, berkata, saya budak-budak didistribusikan di antara kami dan kami mendapat budak bernama Uthman bin Maz'un. Kami membuatnya tinggal bersama kami di rumah kami, kemudian ia menderita penyakit yang parah. Ketika ia sehabis mandi dan diberi pakaian, Rasul Allah datang dan aku berkata, semoga Allah memberkati Anda, oh Abu Sa'ib. Saya bersaksi bahwa Allah telah menghormatimu. Nabi berkata, bagaimana Anda tahu bahwa Allah telah menghormatinya? Aku menjawab, oh Rasul Allah, biarlah ayah saya dikorbankan untuk Anda, pada siapa lagi Allah akan berikan penghormatannya? Nabi berkata, tidak diragukan lagi, kematian datang kepadanya. Demi Allah, aku juga ingin dia baik, tetapi demi Allah, saya tidak tahu apa yang Allah akan lakukan dengan saya, meskipun saya adalah Rasul Allah. Demi Allah, saya tidak bisa membela kebenaran siapapun setelah kematian. Itu Bukhari buku 23 nomor 334 hadisnya. Bisa diketik di internet tentang hadis ini. Yang saya jadikan alasan bahwa dia tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Apalagi surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat ke-9. Ya, Muhammad tidak tahu. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atasku. Dan aku juga tidak tahu apa yang terjadi atas kamu. Ya, Muhammad gak tahu nasib dirinya sendiri. Demikian juga dia tidak tahu nasib umatnya. Sehingga Muslim harus banyak beramal. Dan amal yang paling kontan masuk surga itu menurut Muhammad adalah jihad. Bikin ngek orang Yahudi dan orang Nasrani. Malah akan dibayar dengan 72 bidadari. Jadi itu yang pertama. Jika Muhammad tidak tahu bagaimana untuk masuk surga, mengapa Muslim tetap mendengarkan dia, tetap mengikuti dia? Ikutin Saifuddin Ibrahim yang sudah meninggalkan ajaran itu dengan tenang. Dan saya tambah tenang. Gara-gara mengikuti Yesus, saya masuk penjara. Dan saya terkunci di Amerika karena gak boleh pulang ke Indonesia atau menghadapi hukuman minimal 6 tahun. Kemudian apalagi? Muhammad tidak bisa membedakan antara wahyu Allah atau dari setan. Rasulullah bersemangat untuk kesejahteraan rakyatnya dan berharap untuk rekonsiliasi dengan mereka dengan cara apapun dia bisa. Kemudian Allah berfirman, pernahkah Anda berpikir Allah Al-Uzza Al-Manat, ketiga yang lain? Lalu setan memberikan pada lidahnya 2 kalimat ini, seperti burung terbang tinggi, sesungguhnya syafaat mereka yang diinginkan. Lalu Jibril datang ke Rasulullah dan berkata, Muhammad, apa yang telah engkau lakukan? Engkau telah membacakan kepada orang-orang yang aku tidak bawa dari Allah, dan engkau telah mengatakan sesuatu yang tidak disuruhkan kepadamu. Kemudian Rasul Allah berkata, saya telah berbuat hal-hal yang melawan Allah dan telah membuat kepadanya kata-kata yang dia tidak berikan. The History of At-Tabari, volume 6, halaman 108 sampai 111, tentang Muhammad tidak bisa membedakan Jibril atau setan.
Yang jelas jin itu berkerumun ketika Muhammad lagi sholat. Dan dia mengatakan di kalangan jin ada nabi dan rasul. Lucu, yang tidak dikenal di dalam Alkitab dibuat-buat oleh Muhammad seperti itu. Jadi jelas sekali nabi palsu, saudara-saudara. Jadi jika Muhammad tidak tahu dan tidak bisa menahan, membedakan setan ketika memberinya wahyu, mengapa Muslim harus percaya apa yang diwahyukan kepadanya? Beda dengan Alkitab, saudara-saudara. Makanya tinjau kembali keimanan itu supaya Anda tidak bersalah. Ya memang bersalah gara-gara Anda tetap Islam. Yang bikin JK ini marah besar ya ini dia. Yang ketiga, bahwa Muhammad mengaku tidak bisa membuat mukjizat, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras airnya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami, atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayainya kebaikan itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Robku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Nah, itu di Quran 17 ayat 90 sampai 93 diceritakan. Atau Muhammad dalam surat ke-10 ayat 20, Muhammad sedang menunggu mukjizat. Dan Muhammad tidak pinjam berbuat mukjizat. Dan ayat-ayat yang seperti itu saya catat, kumpulkan 5 ayat yang berkaitan Muhammad tidak mempunyai mukjizat. Tetapi hebatnya sahabat Nabi, orang-orang sekarang ini, mukjizat Muhammad adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran penuh dengan kontradiktif, kok dikatakan mukjizat? Kacau semua. Ya, bukan saya menista, tapi saya sudah buktikan. Terlalu banyak ayat-ayat yang salah dalam Al-Quran. 4. Jadi jika Muhammad tidak bisa membuat mukjizat untuk membuktikan kenabiannya, nabi seperti apa dia? Makanya saya tidak boleh gentar. Ulangan 18 ayat 20-21, jangan gentar terhadap nabi macam begitu. Inilah yang membuat saya dan keberanian saya meninggalkan agama itu. Dulu saya paling takut masuk neraka ataupun disiksa kubur, karena Islam mengajarkan seperti itu. Poin yang keempat lagi, Muhammad mengucapkan nubuatan palsu. Ketika Abdullah bin Salamah mendengar kedatangan Muhammad, berkat damai Allah berserta di Madinah, ia datang kepadanya dan berkata, aku bertanya kepadamu tentang 3 hal yang tak seorang pun tahu kecuali Nabi. Apa pertanda kiamat pertama? Apa yang akan menjadi makanan pertama yang diambil oleh penduduk di surga? Mengapa seorang anak mirip ayahnya? Dan mengapa sang anak bisa menyerupai paman dari pihak ibunya? Rasul Allah berkat damai sejahtera berkata, Jibril baru saja mengatakan kepada saya tentang jawaban mereka. Yang pertama, pertanda kiamat adalah api yang akan membawa orang-orang dari timur ke barat. Makanan pertama penduduk surga adalah ekstra lobus hati ikan. Adapun kemiripan anak untuk seorang tuanya ketika seorang pria berhubungan seksual dengan istrinya dan yang mendapat klimaks pertama sekali, maka anak tersebut akan menyerupai ayahnya
Dan jika wanita mendapatkan klimaks pertama, maka sang anak akan menyerupai ibunya. Setelah itu Abdullah bin Salam berkata, saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Hadis Sahih Bukhari volume keempat, hadis nomor 3329. Perhatikan ya, sebuah tes untuk menentukan apakah Muhammad benar seorang nabi. Muhammad gagal pada pertanda pertama. Bagaimana nubuatan dapat diverifikasi sementara akhir bumi belum terjadi, kiamat belum terjadi. Dia mengatakan, oh, makanannya ini, katanya minyak ikan, hati ikan, katanya. Oh, kiamat aja belum, Muhammad aja masuk surga atau tidak belum tahu. Ya. Kemudian makanan pertama di surga itu lobus ekstra hati ikan. Sekali lagi, bagaimana ini bisa diverifikasi? Ya. Nggak bisa. Ya. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, saudara. Jadi ngetes Muhammad supaya dia tahu, oh ternyata nabi palsu, bukan syahadat benar. Orang Yahudi kok percaya sama Muhammad. Nah, Abdullah bin Salam ini adalah orang Yahudi yang disebut munafik. Kemudian seorang anak terlihat seperti ibunya atau ayahnya, tergantung pada siapa yang pertama kali klimaks selama berhubungan seksual. Untuk satu ini Muhammad salah total. Tidak ada satupun iptek biologi yang membenarkan Muhammad. Mengapa selalu saja ada orang bodoh yang mengikuti seorang pria Arab dengan pengetahuan yang bersalahan, saling bertentangan, gitu. Kan lucu, saudara. Oke, poin kelima. Nah, ini pelajaran baru sebenarnya yang nggak pernah atau saya sebut, karena ciri-ciri nabi palsu ini sudah saya tulis di buku. Anda boleh pesan di nomor WA yang ditunjuk oleh video ini. Muhammad pikir dia mungkin telah kerasukan setan. Celakalah aku ini penyair atau kerasukan? Tidak akan pernah orang Quraisy akan menjelaskan ini kepada saya. Saya akan pergi ke puncak gunung dan menjatuhkan diri, bunuh diri dan mendapatkan istirahat. Jadi si Muhammad ini pernah beberapa kali mencoba bunuh diri. Muhammad bin Ishaq Sahih yang telah ditulis oleh banyak orang, hadis tentang Muhammad mau bunuh diri. Hal yang sama juga tercatat dalam literatur Islam lainnya, di mana Muhammad mencoba 3 kali bunuh diri dengan melompat dari sebuah gunung. Tidak ada nabi lain dalam sejarah yang berpikir dia kerasukan setan karena wahyu yang diterimanya. Di dalam surah ke-10 ayat 94, wa in kunta fi sakki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una alkitab. Hei Muhammad, jika kamu ragu tentang apa yang diturunkan kepadamu, tanyakan kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Itu makanya dia seperti orang gila. Bahkan 3,5 tahun firman itu, katanya Al-Quran tidak turun-turun ya, setelah meninggalnya Warokoh bin Naufal yang menikahkan Muhammad dengan Khadijah. Jadi terlihat Muhammad berbeda dengan nabi lain dan terlihat bukan seperti nabi sejati. Apa kesimpulannya? Muhammad tidak memenuhi kriteria sebagai nabi. Dia tidak bisa melihat ketika setan memberinya wahyu. Ia tidak mampu memberikan nubuat yang spesifik. Dia tidak mampu bahkan menolak untuk melakukan mukjizat sebagai nabi sebelumnya. Nggak bisa. Apalagi dikaitkan dengan Alkitab, tidak ada nabi dari Arab.
semua nabi harus dari Bani Israel. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Dan firman itu diturunkan di Yerusalem, bukan di Arab. Dan firman Tuhan hanya dipercayakan kepada bangsa Yahudi. Muhammad bangsa Arab, tidak bisa dipercaya wahyu itu. Jadi semua isi Al-Quran itu hanya kata-kata Nabi. Wa innahu laqaulun rasulin karim. Ada 3 ayat yang bunyinya sama. Sesungguhnya Quran itu hanyalah ucapan Muhammad, bukan dari Allah. Seperti itu, saudara-saudara. Kemudian keselamatan datang dari bangsa Israel, bukan kepada bangsa Arab. Kalau kita ikuti logika Al-Quran, ya kita akan tersesat sendiri, saudara. Bagaimana Anda bisa mengikuti Al-Quran dengan tanpa jaminan yang benar? Dan bahwa Alkitab berkata begini, aku bersaksi kepada semua orang, jika ada yang menambah-nambah nubuatan yang terjadi di dalam Alkitab ini, maka dia akan kena malapetaka yang tertulis seperti yang tertulis di dalam Alkitab, dalam kitab ini, buku aturan kehidupan manusia, yaitu Alkitab. Itu di Wahyu 22 ayat 18. Tidak boleh ditambah-tambah isi Alkitab ini. Benar, awal abad ke-7 muncul kitab suci, ngakunya dari Allah. Dan siapa yang mengikuti kitab suci dari bangsa lain, maksudnya dari bangsa Arab, akan kena malapetaka. Sudah cukup. Nubuat tidak terjadi, tidak sampai kepada kita semua. Nubuatan Muhammad ini. Haleluya. Demikian, jangan lupa like dan subscribe, dan berdoa terus untuk kesehatan saya dan membantu Indonesia bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.